Assalamualaikum, balik lagi di video aku. Nah, di video kali ini aku mau sedikit cerita tentang pengalaman pertama aku periksa kehamilan di puskesmas. Jadi puskesmas yang aku datangin adalah Puskesmas Bontang Utara, tempat aku tinggal. Jadi sebenarnya dari awal kehamilan anak pertama aku itu aku nggak pernah sama sekali ke puskesmas. Jadi selalu periksanya di dokter kandungan di rumah sakit, dan waktu itu cek labnya pun di rumah sakit tempat aku kerja, jadi sekalian gitu ya. Nah, di kehamilan kedua ini, di anak kedua ini, itu aku cek kehamilan tetap di rumah sakit dan dokter yang sama. Tapi waktu itu di awal kehamilan di trimester pertama itu bidannya menyarankan untuk cek labnya itu di puskesmas karena katanya lebih lengkap. Jadi sambil menunggu BPJS aku aktif kembali, itu aku disarankan nanti untuk cek labnya di puskesmas. Nah, berhubung sekarang kehamilan aku itu udah masuk 7 bulan, sudah termasuk trimester ketiga. Nah, aku juga punya waktu kesempatan di Bontang untuk periksa kehamilan. Jadi beberapa waktu hari yang lalu aku datangin Puskesmas Bontang Utara untuk hanya sekedar cek lab awalnya ya. Hanya sekedar untuk cek lab, dan alhamdulillah di sana aku punya teman namanya Bidan Ria. Kalau misalnya Mbak Ria nonton video aku ini, terima kasih banyak atas bantuannya dari mulai pendaftaran dan sebagainya, aku dibantu sama dia. Jadi sebelum aku benar-benar datang untuk cek lab itu aku sempat tanya-tanya ke dia. Jadi sebenarnya ada yang benar-benar gratis, tapi ada juga yang kalau memang benar-benar mau lengkap itu yang berbayar. Nah, singkat cerita aku tuh datang di hari Selasa ke puskesmas, tapi itu juga udah jam 11-an, udah siang. Nah, di situ aku tanya sama resepsionisnya di bagian pendaftaran gitu. Terus dia teleponkan ke bidannya, dia menyarankan untuk datang lagi di hari Kamis karena kalau di hari Rabu itu jadwalnya apa ya waktu itu ya, imunisasi atau gimana. Yang jelas aku disuruh kembali datang di hari Kamis pagi gitu ya. Nah, di hari Kamisnya sekitar jam 8 lewat pagi gitu aku datang ke puskesmas. Nah, di situ aku ketemu sama Mbak Ria, udah dibantuin kayak isi-isi biodata atau formulir atau bagaimana, aku nggak tahu. Pokoknya itu udah di tentang kehamilan lah pokoknya ya. Setelah itu aku disuruh ke ruang lab untuk cek. Nah, di situ aku diambil darah sama cek urin. Nah, setelah hasilnya keluar, aku pikir udah sampai di situ aku pulang gitu ya kan. Ternyata aku dikonsulkan ke dokter kandungannya. Nah, di situ di ruangan aku disuruh baring kayak biasanya kalau kita mau di USG. Dan pas aku baring itu diukur-ukur gitu loh, diukur-ukur apa sih namanya ini? Perutnya apakah sesuai dengan usia kehamilannya. Dan menurut aku bidan-bidan di puskesmas itu mungkin sudah senior-senior kali ya, jadi menurut aku skillnya luar biasa. Buat bidan-bidan di luaran sana, terima kasih banyak. Jadi dia cuma ngukur gitu, udah tahu usia kehamilan berapa, terus tanpa USG ya, tanpa USG. Jadi bidannya cuma kasih tunjuk, suruh pegang sebelah sini. Jadi dia pegangin sambil kita disuruh pegang juga gitu. Ini bagian kepalanya udah di sini, ini bagian bokongnya di sini, yang kakinya yang suka nendang-nendang katanya gitu pokoknya. Dan kenapa aku bisa bilang bidan-bidan senior itu skillnya luar biasa, karena walaupun tanpa melihat USG, sambil cuman diraba-raba dia tahu ternyata bener apa yang mereka omongin. Jadi kepalanya, kepala si dede bayinya yang di perut aku ini tuh udah di bawah gitu, udah nggak sungsang lagi. Kenapa aku bisa bilang begitu? Karena sorenya aku udah
daftar ke dokter kandungan untuk USG dan hasilnya benar-benar sama yang diomongin sama bidan senior itu. Luar biasa deh. Aku nggak tahu nama bidannya siapa tapi luar biasa. Nah, setelah bidannya periksa-periksa perut aku, giliran dokternya periksa detak jantung si dede bayinya. Jadi di puskesmas itu sebenarnya lengkap, cuman kekurangannya dia nggak ada USG-nya. Jadi kalau untuk ngedengerin detak jantung si dede bayi itu masih ada, tapi kalau untuk USG, untuk ngelihat USG si dede bayinya nggak ada. Nah, setelah itu aku dijelaskan semuanya hasil lab yang aku dapat tadi, itu dijelaskan semuanya dan alhamdulillah hasilnya bagus semua kecuali HB aku yaitu 10,5 yang seharusnya itu lebih bagus 12, tapi ini juga katanya ya 10,5 itu normal lah untuk bagi ibu hamil, tapi jangan sampai turun, lebih bagusnya naik, jangan sampai turun. Makanya di situ, nah nanti dia ditulis di buku pinknya gitu guys tuh. Jadi alhamdulillah hasilnya bagus semua, dari gula darah, dari protein urin, terus PPIA ini apa ya, pokoknya negatif-negatif gitu, itu bagus semua hasilnya. Terus ada juga yang ditulis di sebelah sini kayak gigi mulut, THT, dada normal-normal gitu, tungkai, perut, gula darah puasa dan sebagainya. Nah di lembar sebelahnya itu juga udah ditulis semuanya lengkap sama bidan-bidan. Terus di lembar sebelahnya itu juga nih lembar pemeriksaan dokter trimester ketiga di usia kehamilan 32 sampai 36 minggu. Ini juga udah ditulisin semua tuh. Jadi lengkap banget ya guys. Nah setelah itu aku ditanya apakah obat di rumah yang aku konsumsi itu masih ada atau enggak, dan ternyata itu pas banget habisnya. Akhirnya aku sekalian diresepin obat sama dokternya. Nah ini ada kalsium, ini minumnya 1 kali sehari. Terus ada vitamin C, dan ini ada tablet tambah darah atau SF. Nah ini tablet tambah darah inilah yang diminum 2 kali sehari untuk naikin HB aku selain dari makanan yang aku konsumsi. Aku buka ya, jadi bentuknya merah kecil gini guys, tuh kelihatan ya. Ini yang diminum 2 kali sehari, pagi sama malam. Dan hari ini aku belum minum, jadi nggak apa-apa, ini aku buka sekalian nanti aku mau minum. Setelah itu aku pikir udah sampai di situ. Ternyata tidak teman-teman. Aku dikonsulkan lagi ke dokter gizi. Jadi aku ke ruang sebelahnya lagi. Di situ aku dijelaskan sama dokter gizinya tentang apa-apa aja, pokoknya semuanya lengkap, apa aja yang bagus untuk dikonsumsi pada saat ibu hamil. Terus pokoknya sesuai dengan yang di buku. Nah kayak gini, nih porsi makan dan minum ibu hamil untuk kebutuhan sehari-hari. Nah teman-teman juga bisa baca dari buku KIA-nya gini ya, yang buku pinknya tuh. Nah ini tuh dijelasin lengkap banget apa aja makanan yang bagus untuk ibu hamil, berapa kali porsinya, terus karena HB aku rendah apa aja yang harus aku konsumsi, itu pokoknya dijelasin lengkap banget sama dokter gizinya. Nah setelah dari dokter gizi aku pikir udah selesai sampai di situ, aku boleh pulang. Ternyata belum guys, belum. Aku dikonsulkan lagi ke dokter gigi, jadi untuk pemeriksaan gigi. Jadi sambil nunggu aku dipanggil di dokter gigi, aku masukkan si resep yang aku dapat dari dokter tadi ke apotek. Jadi biar nunggunya nggak terlalu lama ya. Nah di dokter gigi itu semuanya pemeriksaan di rongga mulut itu semuanya diperiksa, pokoknya bener-bener lengkap menurut aku. Setelah dari pemeriksaan itu aku disarankan oleh dokter giginya untuk ke dokter gigi BPJS aku untuk pembersihan karang gigi
dan memperbaiki tambalan aku yang sebelah kanan gitu. Nah, setelah dari dokter gigi, akhirnya aku ambil obat ke apotik dan akhirnya selesai semua rangkaian pemeriksaan aku di puskesmas. Jadi kurang lebih setengah harian dari sekitar jam 8 pagi sampai jam kurang lebih setengah 1 ya, atau jam 1 siang itu aku selesainya. Yang tadinya aku pikir cuman pergi ke puskesmas untuk cek lab, ternyata benar-benar lengkap semuanya, dari ke dokter kandungan, ke dokter gizi, ke dokter gigi, pokoknya semuanya lengkap pemeriksaannya. Dan sebelum pulang aku juga dibawain makanan pendamping ibu hamil 1 dus guys, dan itu gratis. Nah, nanti aku bakal buat videonya di lain kesempatan. Nah, buat teman-teman yang suka sama video aku kali ini, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya ke teman-teman momi semuanya yang sekarang lagi hamil. Dan itu tadi rangkaian dari proses kontrol kehamilan aku di puskesmas untuk pertama kalinya. Yang tadinya awalnya cuma mau cek lab, ternyata benar-benar lengkap banget. Oke, terima kasih sudah menonton video aku kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.